Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 29. Menceraikan Zeus. Bagaimana? Kau benar hamil kan? Tanya Dokter Rani. Sampai di rumah sakit, Helios langsung menemui Dokter Rani. Ia menjelaskan keluhan-keluhan apa saja yang ia alami saat ini. Lalu dokter itu mulai memeriksa kondisinya dan menebak tentang kemungkinan yang terjadi. Akhirnya, Dokter Rani menyarankan agar Helios pergi ke bagian dokter kandungan. Iya, aku hamil 3 minggu, sahut Helios lesu. Kenapa? Hamil bukannya senang, kenapa malah murung? Tanya Dokter Rani heran. Hei, kenapa? Ayo cerita. Dokter Rani kembali bertanya karena Helios hanya diam sambil mendesah. Sebenarnya aku ingin menceraikan suamiku. Kalau aku hamil sekarang, bagaimana nasib anakku nanti? Aku tidak bisa membiarkan anakku lahir tanpa seorang ayah. Jelas Helios sendu. Belum genap 2 jam Helios berencana untuk menceraikan Zeus. Ia sudah mendapat kabar bahwa saat ini ia tengah hamil. Padahal ia sudah mantap ingin menceraikan suaminya dan sekarang justru dilanda kebingungan. Lalu apa yang harus ia lakukan saat ini? Ada apa? Kenapa tiba-tiba kau ingin bercerai? Bukankah kau yang bilang kalau kau tidak akan menceraikan suamimu karena komitmen menikah 1 kali seumur hidup? Tanya Dokter Rani menggebu. Awalnya begitu, tapi aku tidak tahan lagi. Setiap malam dia membawa pulang wanita yang berbeda di kamar. Aku jijik. Aku sudah tidak sanggup lagi, dokter, sahut Helios. Dengan bulir-bulir bening sudah menganak sungai. Ya Tuhan, Heli. Dokter Rani langsung merengkuh tubuh Helios dan memeluknya. Zeus benar-benar kejam. Tidak cukup dengan melukai tubuhmu, dia juga berani menyakiti batinmu, geram Dokter Rani. Sejak awal ia sudah tidak menyukai Zeus dan sekarang kebenciannya pada suami dari wanita yang ia anggap sebagai adik itu sudah sampai di ubun-ubun. Ceraikan saja suamimu, ada aku yang siap menjadi ayah dari anakmu, ujar Dokter Rani menggebu. Bagaimana bisa seorang wanita menjadi seorang ayah? Helios menjauhkan tubuhnya dan menatap Dokter Rani sambil mengerucutkan bibirnya. Kalau bukan aku, masih ada Aka. Kau tahu bukan kalau dia sudah menyukaimu sejak pertama kali kalian bertemu? Ia tahu Draka pria yang baik. Jadi ia yakin sahabatnya itu bisa membahagiakan Helios dan anaknya nanti. Kau saja yang menjadi ayah anakku, sanggah Helios mantap. Sebelumnya ia tidak pernah memiliki pengalaman dengan seorang pria. Sekali menikah justru dengan laki-laki seperti Zeus yang hanya bisa menyakiti batin dan fisiknya. Jadi ia tidak berpikir untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain seandainya nanti bercerai. Rasanya Zeus akan menjadi trauma yang sulit untuk diobati. Baiklah, ya sudah, sana pulang. Istirahat yang cukup dan jangan terlalu banyak berpikir, ujar Dokter Rani mengingatkan. Ia takut janin yang ada di kandungan Helios kenapa-napa karena ibunya terlalu banyak pikiran. Ya sudah, aku pulang dulu. Terima kasih banyak, Dok, balas Helios sambil mengulas senyuman. Sama-sama. Helios lekas pulang ke rumah. Wanita itu terlihat sangat kebingungan. Jangan sampai Zeus tahu tentang kehamilannya. Ia hanya ingin berjaga-jaga kalau pria itu berbuat sesuatu yang nekat pada janin yang ada di dalam perutnya.
Pokoknya sebelum bercerai, ia akan menyembunyikan kehamilannya dengan sangat baik dan setelah cerai nanti, ia akan menghilang dari kehidupan Zeus. Aku taruh mana ya? Bingung Helios. Wanita itu mencari tempat bersembunyi untuk menyembunyikan foto USG. Kalau untuk vitamin dan obat, ia sudah memindahkan ke botol obat lain agar Zeus tidak curiga. Apa di sini? Jangan-jangan. Ini terlalu mudah. Apa di sini? Sepertinya juga jangan. Helios bertanya dan menjawab sendiri. Di sini saja deh. Helios meletakkan foto janinnya di bawah baju-baju yang ada di lemari. Ia yakin Zeus tidak akan menemukannya. Aku lapar tapi mengantuk. Aku ingin makan, tapi apapun yang aku makan hanya akan membuatku mual. Meskipun demikian, Helios tetap turun dan menikmati makan siangnya. Setelah itu, menonton drama sebentar sebelum akhirnya pergi tidur siang. Entah sudah tidur berapa lama, Helios terbangun sambil merentangkan kedua tangan, mengucek matanya dan meraih jam weker. Kemudian, ia lekas pergi ke dapur untuk memasak. Setelah selesai, ia pergi membersihkan diri sebelum menyambut kepulangan Zeus dan membahas perihal perceraian. Di sisi lain, Zeus yang semula sedang fokus bekerja melirik ke arah jam yang terlingkar di pergelangan tangan kirinya. Waktu masih menunjukkan pukul 6 sore. Berhubung pekerjaannya masih menumpuk, jadi ia memutuskan untuk pulang lebih cepat. Padahal biasanya ia akan pulang pukul 5 sore. Namun tiba-tiba kefokusannya terganggu karena ia mendapat kabar buruk dari temannya. Hari ini main membuat pesta. Apa kau diundang? Kelvin, sahabat Zeus, tiba-tiba datang karena penasaran tentang diundang atau tidaknya Zeus sementara dirinya diundang. Pesta apaan? Tanya Zeus sambil mengerutkan keningnya. Pesta perayaan kehamilan. Jadi kau benar-benar tidak diundang? Tanya Kelvin terkejut. Lagi pula siapa juga yang akan mengundang mantan kekasih ke acaranya? Hamil? 2 bulan menikah dan dia sudah hamil. Zeus tidak kalah terkejutnya dari Kelvin. 1 hari setelah menikah dengan Helios, Zeus mendatangi Minerva berencana untuk meminta wanita itu untuk menunggu. Namun sayangnya, ia justru melihat kekasihnya itu berdiri di altar dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah saingan bisnisnya. Ia pikir mungkinkah Minerva sengaja ingin membalaskan perbuatannya yang telah menikah dengan Helios, atau saingan bisnisnya yang sengaja ingin membuatnya marah. Selain fakta di mana mampu menghancurkannya, kini ia mendapat kabar bahwa Minerva tengah hamil. Lalu rencananya untuk mengajak wanita itu untuk kembali setelah bercerai dengan Helios nanti bagaimana? Baru apanya? Main menikah sudah 2 bulan, pantas-pantas saja kalau dia hamil. Sanggah Kelvin tidak bisa melihat kondisi. Apa kau bilang? Geram Zeus. Pria itu mengepalkan tangannya kuat-kuat dan gigi yang saling digerakkan. Lalu ia beranjak berdiri dan melangkah ke arah pintu meninggalkan pekerjaannya yang menumpuk. Kau mau kemana, Ze? Takut temannya berbuat sesuatu yang buruk, pria itu lekas berbalik dan mengejar Zeus. Kau mau kemana? Tanyanya lagi setelah mensejajarkan langkahnya. Bukan urusanmu, balas Zeus dingin. Oke, ini bukan urusanku, tapi kau tetap harus tenang. Aku tidak ingin kau melakukan sesuatu yang bisa merugikan dirimu sendiri, ujar Kelvin khawatir. Kau tidak perlu khawatir, aku hanya ingin menenangkan diri, balas Zeus datar. Aku juga ingin menenangkan diri.
Kau tahu aku baru diputuskan kekasihku dan butuh menenangkan diri, kata Kelvin muram. Zeus menatap Kelvin sekilas. Kemudian ia melangkah begitu saja, membiarkan Kelvin mengikutinya. Ia pikir akan lebih menyenangkan jika meratapi kesedihan bersama-sama. Akhirnya Zeus dan Kelvin pun pergi ke sebuah klub malam. Sudah Ze, jangan minum terus. Kelvin berusaha menghentikan Zeus yang terus minum. Memangnya kenapa? Aku hanya ingin melampiaskan kesedihanku saja, apa itu salah? Tanya Zeus sambil tersenyum kecut. Aku tahu kau sedih, tapi apa kata istrimu nanti kalau pulang dalam keadaan mabuk seperti ini? Apa? Istri? Aku baru ingat kalau aku menikahi Heli karena kalian. Karena kau, Leon dan Rizwan mencekokiku banyak minuman. Aku gagal menikah dengan Main dan justru menikah dengan pembantuku. Apa kalian puas sekarang? Apa kalian puas membuat hidupku hancur? Zeus mencengkeram kerah jas Kelvin dan mengguncangnya beberapa kali. Andai waktu itu teman-temannya tidak membuatnya mabuk, mungkinkah pria yang menikahi dan menghamili Minerva adalah dirinya? Entahlah. Zeus akan menemukan jawabannya nanti. Ingat, nanti dan bukan sekarang. Maaf, lirik Kelvin mengaku bersalah. Selama ini Zeus tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya. Jadi Kelvin dan yang lain sama sekali tidak tahu. Yang mereka tahu, Zeus sibuk dengan pekerjaan dan rumah tangganya. Kau pikir dengan meminta maaf waktu bisa kembali, di mana kita bersenang-senang di tempat ini 2 bulan yang lalu, dan kejadian buruk itu tidak akan pernah terjadi? Tidak, bukan? Jadi, nikmatilah penyesalan kalian dan jangan pernah lupa kalau kalian pernah menghancurkan hidupku. Serga Zeus menggebu. Setelah mengeluarkan isi hatinya yang ia tahan selama 2 bulan ini, Zeus melangkah keluar dengan langkah terhuyung. Sedangkan Kelvin tidak tega melihat sahabatnya dalam keadaan kacau. Ia lekas menyusul dan mengambil alih mengendarai mobil. Masuklah dan aku akan mengantarmu pulang, kata Kelvin sambil membukakan pintu. Beruntung Zeus tidak menolak sehingga tidak perlu ada drama apapun. Sekitar 45 menit mereka sampai di parkiran apartemen. Ayo biar aku bantu. Kelvin berencana memapa tubuh Zeus. Tidak perlu, aku bisa sendiri, tolak Zeus sambil melepaskan diri. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu, pamit Kelvin. Pria itu berjalan ke sisi kiri menuju jalan keluar, sedangkan Zeus berjalan ke sisi kanan di mana lift berada. Pria itu masuk ke dalam lift dan dalam sekejap denting pintu lift terbuka. Hanya melangkah sekitar 11 langkah, ia sudah sampai di depan pintu apartemen. Lalu menekan sandi pintu dan masuk. Heli? Zeus pergi ke arah meja makan karena biasanya Helios menunggunya di sana ketika pulang bekerja. Heliku sayang, panggilnya sambil melangkah menaiki anak tangga. Kemudian masuk ke dalam kamarnya. Heli, istriku sayang. Pria itu terus memanggil, tetapi karena suaranya yang cukup pelan membuat Helios tidak mendengar. Apa kau tidur di sana lagi? Tanyanya setelah tidak mendapati sang istri di setiap sudut kamar. Akhirnya ia pergi keluar menuju kamar Helios. Zeus berjalan tanpa menimbulkan suara dan masuk tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Helios terbata. Kedua tangannya disembunyikan di belakang tubuhnya. Aku di sini?
Tentu saja karena ingin menemui istriku, balas Zeus dengan wajah yang memerah. Apa kau habis minum-minum? Tanya Helios melihat kondisi Zeus yang berjalan sempoyongan. Iya, tapi sedikit. Zeus tersenyum sambil menyatukan ibu jari dan telunjuknya. Ngomong-ngomong, apa yang kau sembunyikan di belakang tubuhmu? Mendengar pertanyaan Zeus membuat jantung Helios mencelos. Rasanya seperti jatuh dari ketinggian yang tak berujung. Jangan sampai rencana untuk menceraikan Zeus gagal karena pria itu mengetahui kehamilannya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.